Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, sehat, dan juga bahagia ya. Oke, kembali lagi bersama Pak Indra hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu pada mata pelajaran matematika ya. Nah, mungkin nanti untuk bahasa Sundanya lebih kepada pembiasaan untuk membaca saja. Nah, kemarin di pekan-pekan sebelumnya kita sudah matang sekali terkait dengan bilangan bulat ya. Nah, Pak Indra harap kalian paham. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai lingkaran. Ya, udah tahu dong lingkaran itu apa ya. Jadi lingkaran itu merupakan salah satu dari bangun datar ya. Nah, lingkaran itu banyak nih contohnya di kehidupan kita. Ada roda, jam dinding, kemudian permainan biang lala. Nah, biang lala tuh kayak gini ya. Nah, kemudian hula hoop. Nah, juga alat-alat musik berbentuk lingkaran ya. Banyak sekali. Nah, mungkin sekalian juga bisa perhatikan di sekeliling kalian. Apa saja sih yang berbentuk lingkaran? Nah, itu ya. Oh, Pak, misalnya ban motor. Oke. Apalagi? Misalnya jam dinding. Siap. Mungkin juga ada yang jam dinding yang persegi ya. Banyak istilah. Ya, artinya adalah lingkaran itu sangat dekat dengan kita ya. Nah, di sini juga ada biang lala. Nah, biang lala itu kalau di Pak Indra mah apa sih beca angkasa. Gak tahu nih kalau di Bandung apa namanya ya. Oke, right. Kita lanjutkan ya. Nah, nanti kalian itu harus mampu untuk menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Artinya, kalian pada mata pelajaran matematika sekarang harus punya busur derajat ya. Nah, busur derajat. Jangan yang mahal-mahal lah, yang penting ada aja ya, supaya nanti bisa membuat lingkaran sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita lewat saja. Nah, ini contoh aja ya. Nah, hula hoop itu yang buat olahraga yang suka diputer-puter di pinggang ya. Kemudian roda, jam dinding, biang lala. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari lingkaran. Oke. Oke, mana lanjut. Nah, ini alat musik ya. Ini mah alat musik yang berbentuk lingkaran. Ada apa ini namanya kalau di Pak Indra mah genjring. Nah, ini apa? Kecerek. Alat simbal, bukan kecerek. Kecerek mah yang bawahnya yang ini ya, ini kecerekan. Tapi itu tuh namanya tamborin ya. Jangan salah nih. Yang pertama rebana, bukan genjring, rebana. Kemudian yang kedua adalah simbal, ya, gambar B. Kemudian yang ketiga adalah tamborin. Jadi ini tuh namanya tamborin ya, bukan kecerek. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke. Apa yang dimaksud dengan lingkaran dan contoh benda-benda lingkaran ya? Nah, ini banyak sekali. Nah, oke, kita selanjutnya nih mungkin konsep yang pertama yaitu adalah jari-jari. Nah, jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran panjang jari-jari R sepanjang segmen garis tersebut. Nah, kemudian busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Keterangannya yaitu adalah P. Nah, misalnya di sini ya titik tengahnya. Jadi misalnya ada satu lingkaran nih. Nanti misalnya kalian buat dengan menggunakan busur derajat. Nah, si P ini adalah titik pusatnya. Jadi titik tengahnya kalau misalnya kalian menggunakan busur kan ada jarumnya tuh. Nah, si jarumnya itu adalah titik P-nya gitu. Nah, ketika kalian ingin membuat lingkaran, kemudian menggunakan busur derajat, dan kalian menancapkan jarum di jarumnya di sebuah kertas, nah itulah yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran. Nah, selanjutnya adalah jaring-jaring lingkaran R ya. Jadi jari-jari lingkaran itu adalah tadi dari titik pusat apa sih? Dari titik pusat pada
titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Jadi lingkaran ini kan banyak nih garisnya nih, titik-titik. Nah, jari-jari itu yang dari titik tengah atau titik pusat ke salah satu titik pada lingkaran. Jadi mau ke sini boleh, mau ke sana boleh, mau ke sana boleh. Artinya adalah jari-jari itu dari titik pusat ya, dari tengah ke bagian terluar sebuah lingkaran. Nah, itu yang dimaksud dengan jari-jari. Oke, paham ya? Nah, ini mungkin tidak terlalu ini. Nah, paling diameter nih yang mungkin harus kalian tahu. Nah, TB itu, tadi terlewat. B ya, tadi B dulu. Adalah panjang busur lingkaran. Nah, ini ya. Nah, dari sini ke sini ya. Nah, kemudian TB itu adalah tali busur lingkaran. Nah, dari yang ini ke sini ya. Nah, itu dari titik yang dari apa namanya? Dari busur lingkaran ini ke titik yang selanjutnya. Nah, yang paling mungkin harus kalian pahami adalah diameter. Nah, apa sih kalau misalnya diameter? Nah, diameter itu merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini tadi jari-jari itu nih, jari-jari itu dari titik tengah ke samping terluar lingkaran. Nah, sedangkan kalau misalnya diameter itu adalah dari titik luar ke titik luar yang memotong titik tengah gitu ya. Jadi harus ke titik tengah. Ya, jadi harus memotong titik tengah. Jadi jangan misalnya dari sini kemudian kayak gini. Nah, ini mah jadinya apa jadinya? Jadinya ini ya apa namanya A itu apotema ya. Nah, apotema itu merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Tapi ini yang paling penting adalah yang harus kalian pahami itu diameter ya. Nah, diameter itu tadi ya, yaitu garis yang memotong dua suatu lingkaran seperti itu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, keliling. Nah, ya yang akan nanti mungkin kita pelajari yaitu adalah keliling dan luas ya. Nah, keliling itu apa sih? Nah, keliling itu adalah ini nih dari kalau misalnya persegi kan ini ya apa sih titik garis-garis luarnya termasuk juga lingkaran ya. Jadi kelilingnya itu adalah dari misalnya dari titik luarnya yang bagian luarnya saja gitu. Nah, ini adalah keliling. Nah, sedangkan luas itu adalah luas permukaannya di sini ya, luas permukaan daerah lingkarannya. Gitu. Beda kan antara misalnya keliling ininya saja, luarnya saja. Kalau misalnya luas itu adalah berserta juga isinya seperti itu. Oke. Nah, oke, sini contoh ya. Sebutkan bentuk potongan pizza. Berapakah panjang jari-jari pizza? Dapatkah kamu menyebutkan hal-hal yang lain berkaitan dengan lingkaran? Ya, kita tahu ya kalau misalnya pizza itu berdekatan ya, kalau meskipun tidak lingkaran sempurna, namun pizza itu juga berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, kita tahu berapa nih kira-kira jari-jari dari sebuah pizza. Nah, itu kan gini nih. Ya kan, ada titik tengahnya. Nah, jari-jari itu yang mana sih? Yang dari titik tengah ke sampai sini kan ke bagian luar gitu. Nah, kalau misalnya diameter itu dari mulai sini sampai ke sini gitu. Oke. Nah, penyelesaiannya ya. Potongan pizza itu berbentuk juring. Mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari gitu. Kemudian selanjutnya adalah jika diameternya itu 2 kali panjang jari-jari atau D, ini harus dicatat ya. Nah, ini nih. D itu sama dengan 2 kali R. Karena apa ya? Iya kan karena kalau misalnya R itu dari titik pusat menuju ke tepi lingkaran, kalau misalnya diameter itu dari tepi lingkaran sampai di tepi lingkaran yang memotong titik tengah. Betul, sehingga logikanya diameter itu 2 kali jari-jari.
atau jari-jari itu setengahnya dari diameter. Ya, ditulis ya. Diameter itu 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, jika panjang diameternya adalah 30, maka panjang jari-jarinya itu adalah berapa? Diameter. Diameter itu 30, berarti jari-jarinya itu kan setengahnya ya. Berarti setengahnya dari 30 yaitu adalah 15. Maka daripada itu panjang jari-jari pizza tadi adalah 15 cm ya. Oke, mohon maaf tadi kalau misalnya agak sedikit ribut di sini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang mungkin akan memperjelas kalian. Nah, oke, diingat-ingat ya. Nah, kalau misalnya diameter itu tadi dari titik samping sampai titik samping namun memotong titik tengah. Seperti itu. Itu adalah diameter. Kalau misalnya jari-jari, dia dari titik tengah ke titik terluar lingkaran. Ini jari-jari. Nah, sedangkan keliling itu adalah bagian terluarnya saja ya. Nah, ini adalah keliling. Nah, sedangkan luas yaitu adalah luas permukaannya ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut saja. Mana ya? Nah, sedikit lah, mungkin sedikit. Tadi kita sudah mengenal jari-jari, kemudian mengenal diameter, kemudian mengenal keliling dan juga luas. Oke. Nah, kalian coba deh nih melakukan eksperimen ya. Eksperimen kalian buat, nah dari membuat lingkaran dengan jari-jari sepanjang 7 cm. Pak, gimana sih membuatnya? Nah, kalau misalnya kalian punya busur derajat, ya nanti mungkin ke depan kita akan coba pelajari ya, baik mudah-mudahan di waktu kita PTM. Nah, ini hanya trigger sedikit saja. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah lingkaran dengan jari-jari 7, nah maka kalian bentangkan sebuah busur derajat dari 0, ya. Si jarumnya itu dari angka 0, kemudian si pensilnya ke angka 7, gitu ya. Kemudian kalian kencangkan biar tidak berubah. Nah, baru nanti si jarumnya diletakkan di titik tengah, kemudian kalian putar. Nah, maka kalian telah membuat lingkaran dengan jari-jari 7 atau dengan diameternya berapa? 14. Ya, seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Nah, nanti kalian paling terharapkan punya busur derajat ya. Nanti supaya lebih paham lagi seperti itu. Oke. Oke. Nah, nanti kita coba pelajari terkait dengan luas dan juga keliling lingkaran. Oke, untuk saat ini hanya mencoba untuk mengenal terlebih dahulu. Nanti lebih dalamnya lagi kita akan bahas mungkin di kelas ataupun di pertemuan berikutnya. Ya, Alhamdulillah kalian tadi sudah belajar mengenai diameter dan juga jari-jari, keliling dan juga luas sedikit ya. Mungkin itu saja dari Pak Indra. Cukup sekian. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata. Tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.